yang lagi jadi trending topik dari kemarin Angie lihatnya untuk dunia sepak bola tuh kata-katanya kayak gini nih Coach. Indonesia gagal lolos Piala Asia. Itu di mana-mana dibahas. Tapi kayaknya kalau habis ngomong sama Coach tadi, ngobrol sama Coach, mereka melupakan progres ya Coach ya? Atau gimana? Menurut Coach tanggapannya gimana untuk U23 ini? Gini, U23 ini orang kita kan suka banding-bandingin. Sama dengan apa? sebelum-sebelumnya, dengan U23 sebelumnya yang U23 lolos Olimpiade. Tapi mereka lupa, sampai ke putaran terakhir. Akhirnya nggak lolos Olimpiade, sampai putaran terakhir bisa jauh, bisa ngalahin Korea dan lain-lain. Waktu itu 4 pemain diaspora main. Waktu 2024? Iya. Masih dengan formasi sebelumnya, dengan pelatih sebelumnya? Iya. Itu 4 diaspora main. Justin main, kalau nggak salah Nathan main, Yes. Rafael main, terus apa satu Hapner main. Hapner main. Dan 4 pemain itu kan ngaruh banget. Sekarang yang main pemain Ligue 1 semua. Gimana nih menerjemahkannya? Liga 1 semua. Ya gimana nih? Pemain lokal semua. Gue tidak mau mengkritik pemain, kenapa? Karena mereka sudah bekerja keras. Mereka sudah berikan segalanya. Jadi siapa yang harus dikritik? Bentar. Tapi kualitasnya so-so aja. Balik lagi ke kualitasnya. Balik lagi ke kualitas. Vandenberg ini baru event kedua. Ya, dia butuh waktu. Kritikan gue baca di media, gue nggak tahu benar atau nggak. Ini baca dia bilang kekurangan kita itu adalah di kreativitas. Jadi Vandenberg yang bilangnya? Ya, Vandenberg. Kekurangan di kreativitas. Tugas pelatih memang untuk meningkatkan kreativitas ini. Dan dalam 2 event ini belum berhasil. Yang terakhir kemarin lawan Korea gue nggak nonton. Karena gue ada full meeting, jadi pas gue pulang rumah sisa 5 menit udah habis. Lawan Makau, Laos gue nonton. Lawan Laos kelihatan banget. Zero creativity. Semua main aman, dikit dipres, bola ke belakang. Padahal kita build up-nya lumayan oke. Lawan Makau, 6 pemain diganti. Jadi nama besar itu Raven, Strike, Kadek Arel, Donitri diganti semua. Menang 6-0. Mainnya lebih smooth, kembali lagi kayak timnas uji coba. Pemain cadangan yang diberi kesempatan, mereka excel. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka bisa bermain. Tapi lawannya Makau. Oke? Menang 6-0. Harusnya ada progres kan? Lawan Korea yang gue dengar dari domba-domba gue ini yang gue kasih masukan. Sebenarnya Korea nggak mendominasi juga, so-so lah. Masa sih? Bukannya dia sapu bersih semua? Oh bukan. Di match ini. Di match kemarin? Di match kemarin yang gue dapat kabar itu nggak bagus-bagus amat. Dan kita bisa mengimbangi selisih 1 gol. Kalau dibilang, kalau kita mau mengkritik nggak lolos, iya memang kita nggak lolos. Kalau nggak lolos pasti ada kritikan dong. Ya. Pelatih salah, iya. Gue bisa dibilang salah pelatih tidak sanggup untuk dalam waktu dekat meningkatkan kreativitas. Bisa dibilang ini katanya 5 hari, benar gitu? Iya, itu kan sangat singkat. Artinya kasih dia kesempatan lebih banyak lah. Oke? Pemain salah, nggak bisa disalahkan pemain juga. Memang orang yang sering lupa untuk kalian yang mengkritik Liga 1. Liga kita itu di bawah Liga Kamboja loh. Itu Don't forget data. about that. Itu data. Jadi what do you expect dari pemain? Dan pemain-pemain ini nggak tiap minggu bermain juga. Sampai ada pelatihnya Persija bilang kalau mau pemain mereka bermain bikin aja Liga U23. Sementara kalau di Eropa Liga U23 itu udah senior. Nggak ada, yang ada U21. Oke? Jadi kita harus realistis bahwa pemain pelatih salah iya. Kalau nggak salah mereka lolos. Jadi pasti ada kesalahan, tapi kan bukan untuk menghujat. Ya kan? Kita kasih mereka ruang dan waktu untuk berkembang. Ini juga praktis pemain baru semua dibanding sebelumnya. Karena 4 naturalisasi itu kecuali Strike semua masuk ke timnas senior. Jadi praktis harus build tim baru dari U19, dengan U21. waktu yang sangat singkat sekali ya. Dengan waktu yang sangat singkat kan almost impossible. Dengan prestasi, kalau dibilang lihat murni dari prestasi, ya gue nggak puas juga. Fair aja, gue kritik juga mereka. Cuman kita harus lihat tahu background-nya.
Makanya kritikan gue lebih ke permainan, nggak ada kreativitas, tapi gue nggak mau kritik pemain udah bekerja keras. Cuman somehow kualitasnya atau butuh waktu lagi untuk nyambung antara pemain dan pelatih. Kan pelatih sebelum-sebelumnya juga butuh waktu untuk itu. Kenapa pelatih ini nggak dikasih waktu? Iya, dia sampai dia bilang sendiri bahwa sekarang saya punya 5 hari. Kalau pelatih yang sebelumnya itu 2-3 bulan katanya Iya, gitu kan. Bisa banyak nggak? TC dan lain-lain, Bisa iya. nggak dia? Menurut Coach deh, bisa nggak kalau dengan pelatih yang berbeda dengan waktu 5 hari hasil timnas U23 kemarin akan lebih baik dari 0-1? Mungkin bisa sedikit lebih baik. Tapi dibilang kita lolos, nggak layak lolos. Fair aja. Harus fair ya, realistis Ya, lagi-lagi ya. Memang kualitas kita segitu. Jadi tinggal butuh waktu. Nanti kalau setahun ke depan masih kayak begini, baru dipecat, diganti. Tapi jangan sekarang. Percaya dengan proses, kata Coach Justin atau Coach. Nah itu dia yang memang harus diingat. Walaupun kita ingin menyuarakan pendapat kita ya Coach ya. Tapi juga jangan lupakan fakta-fakta yang beredar di lapangan gitu ya Coach ya. Harus realistis lah. Yes, opini itu boleh, bersuara itu boleh. Tapi lagi-lagi ada data, baiknya kita tuh open discuss yang sehat-sehat aja gitu ya Coach Iya, ya. betul. Baiklah kalau begitu Coach Justin, terima kasih banyak untuk Sama-sama. waktunya. Ngobrol-ngobrol sangat diharapkan kedatangannya nanti untuk membahas tentang bola dan lainnya di sini lagi. Lain Di kali aja. Garuda TV. Macet ke sini. Ya kalau gitu pemirsa, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda selama 30 menit bersama saya Angie Ang dan Coach Justin. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Baik.